Cerita akan diawali dari dua orang kakak beradik yang bernama Sam Drake dan adiknya Ned Drake. Malam itu mereka berencana mencuri peta harta karun milik Ferdinand Magellan yang disimpan di sebuah museum di kota Boston. Menurut legenda, peta itu merupakan ekspedisi Magellan dalam perjalanannya mencari harta karun. Namun sayangnya aksi kedua kakak beradik ini diketahui oleh petugas keamanan, hingga mereka pun ditangkap dan dibawa ke panti asuhan yang menjadi tempat asal mereka. Kepala panti asuhan kemudian menyerahkan Sam kepada pihak yang berwajib karena pencurian itu sudah dilakukannya sebanyak 3 kali. Sam yang tak ingin dipenjara lalu memutuskan untuk melarikan diri malam itu. Sebelum dia pergi, Sam menyerahkan sebuah kalung peninggalan keluarganya kepada adiknya dan berjanji akan kembali suatu saat nanti. 15 tahun telah berlalu. Kini Ned telah tumbuh dewasa dan tinggal di kota New York. Ned bekerja sebagai seorang bartender di sebuah bar. Saat itu ia sedang melayani seorang wanita kaya yang sedang memesan minuman. Ned yang tertarik dengan gelang wanita itu lalu berpura-pura menawarkan korek api. Dan dengan keahliannya ia berhasil mengambil gelang permata dari tangan wanita tersebut. Tak lama dari itu Ned kemudian ditegur oleh seorang pria yang mengetahui aksi pencurian yang dilakukannya. Pria itu bernama Victor Sullivan, yang diketahui adalah seorang penjelajah harta karun profesional. Sully lalu menawarkan Ned pekerjaan dengan hasil yang sangat besar. Namun Ned menolak dan menyuruh Sully pergi karena bar sudah tutup. Setelah kepergian Sully, Ned menyadari kalau gelang yang dicurinya telah hilang dan digantikan dengan sebuah kartu nama. Ned yang mengetahui kalau Sully mencuri gelangnya lalu pergi menemui Sully dengan tujuan untuk meminta kembali gelang yang dia curi sebelumnya. Sesampainya di rumah Sully, Ned terkejut melihat isi rumah Sully dipenuhi dengan barang-barang artefak, termasuk peta Magellan yang ingin dia curi saat dirinya masih kecil. Sully mengatakan kalau peta itu adalah peta asli milik Magellan dalam misi perjalanannya mencari harta karun. Namun ekspedisi Magellan sempat terhenti karena kehabisan modal. Hingga keluarga kaya Moncada bersedia membiayai pelayaran tersebut. Dengan imbalan Magellan harus membawa kembali seluruh harta karun itu. Namun sampai saat ini Magellan bersama dengan krunya tidak pernah kembali dan membawa emas itu pulang. Sully juga mengatakan kalau 2 tahun yang lalu ia pernah bekerja sama dengan Sam untuk mencari buku jurnal Juan Sebastian Elcano yang di dalamnya berisi petunjuk menuju lokasi emas Magellan. Akan tetapi Sam menghilang saat mereka mendekati makam Elcano. Dan Sully meyakini kalau Sam telah berhasil mendapatkan buku jurnal itu. Sully kemudian menawarkan Ned untuk membantunya menemukan emas Magellan, dengan harapan mereka juga dapat menemukan kakaknya Sam. Namun Ned menolak dan pergi meninggalkan Sully. Sesampainya di kontrakan, Ned membuka kotak berisi kenangan bersama dengan kakaknya sewaktu mereka tinggal di panti asuhan. Ia juga melihat surat-surat yang dikirimkan oleh Sam. Saat membaca surat itu, Ned akhirnya berubah pikiran dan bersedia bekerja sama dengan Sully. Keesokan harinya, Sully memberitahu Ned kalau mereka harus menemukan salib emas sebagai kunci untuk menemukan emas Magellan. Sully juga mengatakan kalau salib itu ada 2, dan yang pertama telah berhasil ia dapatkan dan disimpan oleh temannya. Sedangkan yang kedua berada di pelelangan Agustin yang akan dilaksanakan malam nanti. Ned lalu membuat persiapan sebelum mereka melakukan pencurian kunci salib itu. Ia juga mencari informasi tentang Sully untuk mengetahui dengan siapa ia bekerja sama. Malam harinya keduanya pergi ke pelelangan. Di sana terlihat keturunan Moncada yang bernama Santiago Moncada juga hadir di pelelangan, bersama dengan seorang wanita yang merupakan tentara bayarannya yang bernama Joe Braddock. Sully ternyata mengenali Joe dan pernah berselisih dengannya saat pencarian harta karun Magellan di masa lalu. Saat pelelangan dimulai, Ned kemudian melakukan tugasnya untuk memadamkan listrik sebagai pengalihan. Namun saat akan melakukan aksinya, ia dipergoki oleh anak buah Joe hingga mereka pun terlibat perkelahian. Sementara itu, Sully masih adu tawar-menawar dengan Santiago untuk memperebutkan kunci salibnya. Ned yang berusaha kabur dari kejaran anak buah Joe, lalu melompat dan bergelantungan di antara lampu hias.
Hal itu lantas membuat semua pengunjung mengalihkan perhatiannya kepada Ned. Sully lalu memanfaatkan kesempatan itu dengan menyamar sebagai petugas perlelangan dan berhasil mengambil kunci salibnya. Ned yang terjatuh ke lantai langsung dihadang oleh anak buah Joe, namun ia berhasil lolos dan melarikan diri keluar dari gedung itu. Saat Sully akan keluar dari gedung, ia juga berhasil dihadang oleh Joe yang berusaha merebut kunci salibnya. Namun Sully beruntung karena pada saat yang sama, petugas keamanan datang dan menyuruhnya pergi karena mereka mengira Sully adalah petugas pelelangan. Ned dan Sully kemudian bertemu di dalam mobil, dan mereka pun berhasil mendapatkan kunci salib itu. Keesokan harinya, Sully dan Ned berangkat menuju Barcelona untuk mengambil kunci pertama yang disimpan oleh teman Sully. Di dalam pesawat, Sully menunjukkan buku jurnal Juan Sebastian Elcano yang memberitahu kalau Magellan ternyata berhasil menemukan harta karunnya dan menyimpannya di Barcelona. Namun Magellan tak pernah memberitahu keluarga Moncada kalau ia telah berhasil menemukan harta karun itu. Setibanya di Barcelona, mereka bertemu dengan teman Sully yang bernama Chloe. Di sana Chloe terlihat kecewa karena Sully membawa orang lain untuk mencari harta karunnya. Chloe yang tidak percaya lagi dengan Sully lalu pergi dan meninggalkan mereka. Setelah Chloe pergi, Sully lalu menyuruh Ned untuk memeriksa tasnya. Namun ternyata kunci salib itu telah hilang dan telah dicuri oleh Chloe. Sully lalu meminta Ned untuk mengejar Chloe dan merebut kembali kunci salib itu. Setelah sekian lama aksi kejar-kejaran terjadi, Ned akhirnya berhasil menghentikan Chloe. Ia pun mengatakan kalau Chloe tidak akan pernah berhasil menemukan harta karun itu tanpa bantuan dirinya. Chloe sesaat terdiam dan akhirnya mau bekerja sama dengan Ned dan Sully. Ketiganya kemudian pergi ke sebuah gereja yang bernama Santa Maria d'Abi. Namun di gereja tersebut sedang dilaksanakan acara misa, sehingga mereka berencana kembali esok hari. Di sisi lain, terlihat Santiago menemui ayahnya yang bernama Armando Moncada. Santiago sangat kecewa setelah mengetahui kalau Armando tidak bersedia menyerahkan warisannya kepada dirinya. Armando juga mengatakan kalau Santiago tidak layak mendapatkan harta karun Magellan. Santiago yang sakit hati mendengar perkataan ayahnya, lalu menemui Joe dan memintanya untuk membunuh Armando. Keesokan harinya, Santiago kembali menemui ayahnya di sebuah taman. Ia lalu mengajak ayahnya masuk ke dalam mobil, dan di sana Joe langsung menghabisi Armando. Sementara itu, Ned, Sully, dan Chloe tiba di gereja Santa Maria d'Abi. Ketiganya lalu mencari-cari petunjuk dan menemukan jalan menuju ruang bawah tanah. Di sana Ned menemukan sebuah pintu rahasia yang hanya bisa dibuka dengan 2 kunci salib yang diputar bersamaan. Setelah pintu terbuka, Ned dan Chloe masuk ke dalam ruangan dengan membawa 1 kunci, sementara Sully pergi keluar dengan membawa kunci kedua. Hey, I got an arrow pointing this way. Arrow. Ned dan Chloe terus menyelusuri setiap lorong hingga mereka sampai di sebuah klub malam, dan di sana mereka menemukan pintu berikutnya yang berada di balik ruangan klub itu. Di saat yang sama, anak buah Joe menemukan mereka. Ned meminta Chloe untuk tetap mencari pintu rahasianya, sementara ia akan mengurus anak buah Joe. Chloe akhirnya berhasil menemukan pintu rahasia itu. Keduanya dengan segera masuk ke dalam, sehingga anak buah Joe tidak bisa lagi mengejar mereka. Chloe kemudian menemukan pintu selanjutnya, namun pintu itu tidak bisa dibuka. Saat mereka berusaha membuka pintu itu, tiba-tiba jebakan di ruangan itu terbuka dan air pun dengan segera menggenangi ruangan tersebut. Di sisi lain, Sully menemukan sebuah lubang kunci yang tersembunyi di balik lapisan kaca. Di saat yang sama, Joe datang dan menodongkan senjata ke arah Sully. Sully tak tinggal diam. Ia lalu menyerang Joe dan melemparkannya yang membuat lapisan kaca itu pecah.
Sully lalu membuka pintu itu dan berhasil menyelamatkan Ned dan Chloe sebelum mereka tenggelam. Perjalanan mereka masih terus berlanjut, sampai Ned dan Chloe menemukan sebuah pintu yang hanya bisa dibuka dengan menggabungkan kedua kunci salib. Sully lalu memberikan kuncinya kepada Chloe, dan Chloe menggabungkan kedua kunci tersebut dan berhasil membuka pintu itu. Setelah pintu terbuka, mereka menemukan 3 buah guci raksasa. Mereka mengira guci itu adalah tempat penyimpanan emas Magellan. Namun saat diperiksa, guci tersebut hanya berisi garam. No. Di balik tumpukan garam, Ned menemukan peta yang menunjukkan bahwa harta karun Magellan sebenarnya disimpan di Filipina. After the gold stars here in the East Indies. Mengetahui hal tersebut, Chloe lalu mengancam Ned agar Ned menyerahkan petanya. Ia juga memberitahu Ned kalau selama ini Sully menyembunyikan kebenaran tentang Sam. Chloe lalu memukul Ned sampai pingsan dan berhasil merebut peta itu. Beberapa saat kemudian, Sully menemukan Ned yang masih pingsan. Saat Ned tersadar, ia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada kakaknya Sam. Sully lalu menceritakan kalau dirinya dan Sam saat itu disergap oleh Joe dan anak buahnya. Joe menembak Sam dan ia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Mendengar hal itu, Ned pun marah dan pergi meninggalkan Sully. Di sisi lain, Joe menemui Santiago untuk memberitahu kalau Sully dibantu oleh seorang wanita yang bernama Chloe. Di saat yang sama, Chloe datang dan menyerahkan petanya kepada Santiago. Santiago lalu memberitahu kalau selain Joe, ia juga menyewa Chloe untuk mencari peta itu. Joe yang mendengar hal itu pun kecewa dan sakit hati kepada Santiago. Mereka lalu membuat persiapan sebelum berangkat ke Filipina. Kembali ke Ned yang saat itu berencana akan pulang ke New York. Namun Ned mengurungkan niatnya saat ia membaca salah satu surat dari Sam. Ia lalu mengatakan kepada Sully kalau dirinya akan menyelesaikan apa yang telah kakaknya mulai. Ned dan Sully lalu pergi ke bandara. Mereka berencana akan mengikuti Santiago dengan menyelinap ke bagasi mobil merah milik Santiago. Come on, I'm getting ready to go. Singkat cerita, ketika di dalam pesawat, Santiago memberitahu kepada krunya kalau harta karun Magellan adalah milik keluarganya. Tak terima dengan perkataan Santiago, Joe berkhianat lalu membunuhnya. My place? Chloe yang melihat itu segera bersembunyi ke kabin belakang pesawat. Saat Joe dan anak buahnya mencari Chloe, Sully dan Ned keluar dari bagasi dan pergi mengambil peta itu. Keduanya lalu kembali ke kabin dan berencana akan melarikan diri. Sully lalu meminta Ned untuk memakai parasut, tetapi Ned menolak dan malah memperlihatkan dirinya di hadapan Joe. You kill my brother? Sam Drake! Ned lalu melepaskan parasut kargo yang membuat kargo lainnya tertarik keluar dari pesawat. Ned dan anak buah Joe juga terlempar keluar, namun Ned berhasil berpegangan di antara kargo itu. Chloe yang berhasil ditangkap oleh anak buah Joe berusaha melawan. Ia lalu menyelinap dan masuk ke dalam mobil. Sementara itu, Ned masih berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke kabin pesawat. Namun setelah sampai di kabin, ia malah ditabrak oleh Chloe. Keduanya lalu jatuh bersama dan berhasil selamat dengan meraih salah satu kargo lalu melepaskan parasutnya. Setelah cukup lama terombang-ambing di lautan, Ned dan Chloe akhirnya mendarat di pinggir pantai sebuah pulau yang dihuni oleh banyak turis. Ned dan Chloe lalu memesan kamar untuk beristirahat. Di sana mereka mencoba mencari teka-teki lokasi harta karun Magellan, namun mereka belum berhasil menemukannya. Saat Chloe tertidur, Ned lalu menyalakan api di bawah salah satu kartu pos milik Sam, hingga menimbulkan sebuah tulisan yang bertuliskan, "Kuncinya adalah kompasmu." Ned lalu mengambil kunci salib itu dan menemukan jarum jangka di ujung kunci. Ia pun memutar-mutar kedua kunci di atas peta, hingga menemukan titik lokasi harta karun Magellan berada. Ned yang mencurigai kalau Chloe akan berkhianat, lalu menuliskan titik koordinat palsu dan meletakkannya di atas meja.
Keesokan paginya saat Ned terbangun, ia mendapati titik koordinat palsu yang dituliskannya telah dibawa pergi oleh Chloe. Ned yang berhasil menipu Chloe lalu pergi ke titik lokasi harta karun Magellan berada. Di tengah perjalanan, Ned ternyata sudah diawasi oleh Joe dan anak buahnya yang baru saja tiba di pulau itu. Ned akhirnya sampai di sebuah goa. Ia lalu memasuki goa tersebut dan menemukan 2 kapal milik Magellan. Saat memasuki kapal itu, Sully ternyata sudah ada di sana, yang berhasil mengikuti Ned dengan melacak sidik jarinya. I keep too many apps open, remember? Ned dan Sully sangat gembira karena telah berhasil menemukan harta karun Magellan. You can't even put a price on. We did it! Tak lama kemudian, Joe dan anak buahnya juga tiba di lokasi. Ned dan Sully pun bersembunyi di salah satu dek kapal. Dikarenakan kapal Magellan sudah tidak bisa lagi berlayar, Joe lalu mengangkut kedua kapal itu dengan menggunakan helikopter. Saat mengudara, Ned dan Sully berencana untuk merebut kendali helikopter dari tangan musuh. Mereka lalu menghabisi satu persatu anak buah Joe. Sully lalu naik ke helikopter guna melumpuhkan anak buah Joe dan mengambil alih kendalinya. Come on. Sully mencoba menerbangkan helikopter ke arah daratan, namun ia berhasil dicegat oleh anak buah Joe yang berhasil masuk ke dalam kapal itu. Ned kembali berhadapan dengan anak buah Joe, sementara Sully berusaha mengendalikan helikopternya. Ned yang berhasil mengalahkan sebagian anak buah Joe lalu mengambil bubuk mesiu untuk meledakkan meriam. Ledakan meriam tersebut berhasil menghantam helikopter Joe hingga membuat helikopter itu menabrak tebing. Joe yang berhasil selamat secara ajaib sudah berada di kapal Ned. Ia lalu mengejar Ned dan mencoba membunuhnya. Akan tetapi, Ned berhasil melepaskan diri dan mencoba naik ke helikopter. Ned lalu meminta bantuan kepada Sully. Namun di sini, Sully harus membuat pilihan antara memilih emasnya atau menyelamatkan Ned. Sully pada akhirnya memilih Ned dan melemparkan tas yang berisi emas ke arah Joe, yang membuat Joe terjatuh ke dalam laut. Sully lalu menarik Ned naik ke helikopter, dan kapal itu pun terjatuh di atas Joe yang membuatnya hancur dan terbunuh. Ned dan Sully berhasil selamat dan mereka pun terbang ke arah daratan. Ned lalu memberitahu Sully kalau dirinya berhasil mengambil beberapa keping emas. Adegan lain berada di sebuah penjara yang di sana memperlihatkan Sam masih hidup dan sedang menulis kartu posnya untuk Ned. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Ned dan Sully yang sedang bekerja sama untuk mendapatkan sebuah peta dari seorang perompak. Namun saat mereka akan melarikan diri, tiba-tiba mereka disergap oleh sekelompok orang yang belum diketahui orangnya.